Saya akan menjelaskan visi dan misi, yakni yang pertama visi. Visi dari perusahaan kami yakni adalah menyajikan makanan dan minuman sehat yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan yang menyehatkan. Dan untuk misi kita, yakni ada 3. Yang pertama, membuat hidangan ringan dengan cita rasa yang dapat diterima dari semua kalangan. Yang kedua, menyajikan hidangan yang berkualitas. Dan yang terakhir, yakni menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Ini adalah profil usaha dari perusahaan Lapar. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yakni ada deskripsi umum usaha. Nama usaha Lapar, tanggal berdiri pada tanggal 11 Januari 2024, jumlah anggota 16 anggota, produk makanan internasional dan minuman tradisional sehat. Nomor telepon berikut ini. Dan untuk yang kedua, yakni ada konsep usaha. Lapar adalah usaha kuliner dengan konsep perpaduan antara internasional dan tradisional. Kami memilih dimsum mentai sebagai makanan internasional dan es dawet sebagai minuman tradisional. Dengan hal itu, kami berharap agar konsumen dapat menikmati perpaduan santapan yang kami hidangkan. Yang ketiga, yakni nilai utama. Nilai utama yang kita tonjolkan yakni kreativitas, kualitas, kenyamanan, dan keberlanjutan. Saya akan menjelaskan hasil produksi, yakni opsi terakhir dari profil usaha. Lapar sendiri menghasilkan 2 produk, yaitu makanan internasional dan minuman tradisional. Untuk makanan internasional, Lapar memilih dimsum mentai karena merupakan inovasi kami terhadap makanan dimsum dengan menambahkan saus mentai dan nori di atasnya. Perpaduan antara gurihnya nori dan saus mentai yang pedas merupakan perpaduan yang sangat pas untuk disajikan dengan dimsum. Untuk minuman tradisional, Lapar memilih es dawet karena minuman ini mempunyai rasa yang sangat segar, manis dan gurih, dan pastinya sehat untuk dikonsumsi. Strategi pasar dari perusahaan kami terdiri dari 3, yakni yang pertama segmentasi, targeting, dan positioning. Saya akan menjelaskan yang segmentasi terlebih dahulu. Yang pertama ada demografis. Demografis kita ada laki-laki atau perempuan, anak-anak, remaja, usia 15-20, dan dewasa. Yang kedua ada geografis, Surabaya dan Sidoarjo. Yang ketiga, keinginan untuk menjual baru, tidak ingin sangat ingin. Kelas ekonomi, menengah bawah, menengah atas. Kesukaan terhadap makanan tradisional, tidak suka, sangat suka. Kesukaan terhadap makanan internasional, tidak suka, sangat suka. Peduli terhadap kesehatan makanan, tidak peduli, sangat peduli. Yang kedua, saya akan menjelaskan targeting. Yang pertama ada demografis, laki-laki atau perempuan, remaja 15-20 tahun, geografis Surabaya, keinginan untuk mencoba hal baru, ingin dan sangat ingin, kelas ekonomi menengah, kesukaan terhadap makanan tradisional, suka, sangat suka, kesukaan terhadap makanan internasional, suka, sangat suka, peduli terhadap kesehatan makanan, peduli, sangat peduli. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan positioning, yakni yang pertama memberikan sensasi baru terhadap cita rasa makanan internasional yang sudah dimodifikasi. Dan yang kedua, memberikan harga yang terjangkau sesuai target pasar. Berikut ini adalah analisa SWOT dari produk kami, dimsum mentai. Untuk point strength, kami menjual dimsum mentai ini dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan satu porsi dengan 4 pieces dimsum mentai, di pasar lainnya berkisar sekitar 15.000 ke atas. Sedangkan kami hanya menjual dengan harga 13.000 saja. Dan dimsum mentai ini dapat kita konsumsi sebagai snack maupun sebagai makanan pendamping. Next, kita ke point weakness, di mana produk kami merupakan produk baru yang pasti memerlukan upaya lebih untuk memperkenalkannya kepada pasar. Bagaimana kami mempromosikan produk-produk kami melalui sosial media seperti Instagram maupun TikTok.
Kemudian, ketergantungan pada bahan-bahan tertentu seperti udang dan juga daging ayam dapat mempengaruhi ketersediaan dan juga stabilitas harga produk kami. Berikut ini adalah proses produksi dari produk kami Dimsum Mentai. Pertama, siapkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan, seperti ayam, udang, telur, bawang, sayur, dan juga tepung. Kemudian, siapkan kulit siomay. Setelah itu, masukkan adonan yang sudah dihaluskan ke dalam kulit siomay, lalu bentuklah serapi mungkin. Kemudian, berikan irisan wortel di atas adonan sebagai topping. Untuk pengkukus, oleskan minyak pada tempat kukus agar tidak lengket. Dan masukkan dimsum dan kukus hingga matang. Setelah dimsum matang, beri saus mentai pada dimsum. Terakhir, taburi nori sebagai topping. Investasi alat mulai dari aluminium foil hingga piring berjumlah 340.000 dengan biaya penyusutan 3 tahun yaitu 9.498. Untuk biaya variabel, kulit dimsum hingga bon nori dengan jumlah 75.000 dan biaya tetap seperti listrik dan penyusunan biaya lainnya selama 7 hari yaitu 44.000. Untuk total biaya yaitu 75.000 ditambah 44.000 yang menghasilkan 119 dan HPP 119.000 sekian dibagi 10 yaitu 11.920. Untuk laba, harga jual dimsum mentai yaitu 13.000. Jumlah per pak yaitu 10 yang berisikan 4 biji per piece dengan keuntungan 10.790. Dan untuk BEP yaitu 27.000 yang menghasilkan 28 porsi. Berikut ini adalah analisa SWOT dari produk kami yaitu es dawet. Yang pertama ada strength. Es dawet kami menggunakan bahan-bahan yang segar dan tanpa pengawet. Lalu, es dawet kami dapat dikonsumsi sebagai minuman pendamping semua makanan. Yang kedua ada weakness. Produk baru memerlukan upaya lebih untuk memperkenalkannya kepada pasar. Dan es dawet kurang diminati oleh kalangan muda karena dianggap minuman kuno. Yang ketiga ada opportunity. Makanan ini dapat menawarkan pengalaman makanan yang baru dan menarik bagi pelanggan yang mencari variasi makanan. Dan peluang untuk memperluas jangkauan pasar melalui layanan pengiriman makanan dan kerjasama dengan platform pemesanan makanan online. Yang terakhir ada treats. Perubahan dalam selera dan tren pasar dapat mengurangi permintaan terhadap produk tertentu. Dan persaingan dari usaha makanan lain yang menawarkan produk serupa dapat mengurangi pangsa pasar dan mengurangi keunggulan bersaing. Berikut ini adalah proses produksi es dawet. Yang pertama, campur tepung beras, tepung tapioka, lalu aduk rata. Masukkan santan, pasta pandan, dan aduk rata kembali. Ambil air panas dan masukkan ke dalam tepung, kemudian aduk di atas api. Yang kedua, aduk terus hingga adonan berwarna agak bening, matikan api, kemudian masukkan dalam plastik segitiga. Yang ketiga, siapkan es batu dan air dingin dalam wadah, ambil adonan dawet, potong ujung plastik, lalu tekan perlahan dan jatuhkan dalam wadah yang berisi es batu dan air dingin, lakukan hingga adonan habis. Kemudian, buatlah santan dengan cara masak semua bahan santan sampai mendidih. Lalu buat sirup gula dengan didihkan air gula merah, gula pasir, daun pandan, dan garam. Masak sampai gula larut, dinginkan, lalu saring gula tersebut. Yang terakhir, siapkan wadah, sajikan dengan masukkan dawet, beri sirup gula sesuai selera, siram dengan santan, sajikan dengan es batu. Di investasi alat, dari termos hingga pisau, dengan harga total sejumlah 424.500 dan biaya penyusutan selama 3 tahun sebesar Rp11.791. Untuk biaya tetap kalkulasi dari listrik hingga persiapan biaya harganya dengan total selama 7 hari adalah Rp44.541. Dengan total biaya
275.541 dan HPP-nya Rp5.510. Dan untuk kalkulasi laba es dawet Rp500.000 dengan keuntungan Rp224.459. Lalu untuk PEP sejumlah Rp57.000 dengan 58 porsi.